Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Selasa 24 September 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 16. Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 16. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak berhenti-henti ia berlelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dalam hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi orang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan? Dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi, karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah usaha menjaring angin. Apakah yang dapat kita cari, perjuangkan dalam hidup? Keinginan untuk menjadi terutama, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menjadi kaya, atau keinginan untuk menggapai semua mimpi? Semuanya sah-sah saja. Namun apakah semuanya keinginan hasrat diri hendak gapai itu membuat hidup kita tentram, bahagia, atau jangan-jangan kita hanya seperti menjaring angin, semuanya hanya sia-sia? Bagi pengkhotbah, segala daya dan upaya manusia dapat cenderung berfokus pada diri sendiri, sama saja kesia-siaan. Bila dia jatuh dalam perjuangan, tidak ada yang menolong dan mengangkat. Bila terhempas dalam kesunyian gumulutnya, tidak ada yang merangkul dan memberikannya semangat, bahkan sekalipun dia seorang penguasa. Pada akhirnya dia akan tergantikan juga. Pengkhotbah menginginkan bahwa hidup ini bukan untuk semata-mata tentang dirinya sendiri, tetapi juga menyangkut relasi hidup dengan orang lain. Terlebih relasi dengan sumber hidup, yaitu Allah. Manusia dalam ragam perjuangannya tentu dapat mengerjakan dan menanggapi banyak hal yang mendatangkan kegembiraan hidup. Namun semua itu akan terasa hambar dan hampa tanpa keterlibatan orang lain di dalamnya. Apalagi tanpa terasa dengan Tuhan. Mengapa? Karena semua yang dapat digapai itu hanya fana dan tidak menjaminkan kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Jadi supaya segala sesuatu yang kita kerjakan, perjuangkan dalam pergumulan hidup ini tidak menjadi sia-sia atau seperti usaha menjaring angin saja, turutilah firman Tuhan ini. Seperti kata pengkhotbah, jadilah orang muda yang berhikmat, jadilah orang yang suka mendengar didikan, dan jadilah orang yang suka membangun relasi yang baik dengan orang lain, terlebih dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.